Al-Quran ini lebih pantas kita cium daripada Hajar Aswad. Jadi sungguh dangkal pemikiran Anda ataupun ustaz Anda yang mengatakan bid'ah mencium Al-Quran. Ya. Pernah juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Oh, ternyata mencium Al-Quran itu tidak boleh, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Saya sering melihat Ustaz Reza dan santrinya sering mencium Al-Quran. Saya akan datang ke sana, mendatanginya dan mendakwainya. Rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya, maju, kumpul. Kumpul. Bagaimana hafalannya? Lancar. Lancar? Lancar. Lancar tidak? Lancar. Ayo disubuh perbaiki dudukmu. Duduk tidak adab. Berdiri. 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 Dah duduk. Jadi yang tadi belum lancar hafalannya diulang-ulangi lagi di rumah. Insyaallah. Insyaallah. Diulang-ulangi lagi di rumah. Jadi setiap hari minimal setor hafalan 1 hari 1 halaman. Insyaallah. Insyaallah. Jadi usahakan setiap kita membaca Al-Quran sebagai adab, ketika mau ditutup dicium ya. Habis ditutup Al-Qurannya di apa? Dicium. Jadi setiap hari begitu. Insyaallah. Insyaallah. Jangan sering main HP. Jangan sering main HP. Jangan sering main game, tapi hafalannya diulang-ulang terus biar lancar. Assalamualaikum. Ya. Ya.
Ustadz Pian ada keperluan apa ke sini? Ada yang bisa kami bantu? Saya mau menyampaikan suatu hal yang penting, Ustaz. Hal yang penting? Ya kalau gitu kalian melingkar dulu, kasih tempat untuk Ustadz Pian. Dia akan menyampaikan suatu hal yang penting. Ya, sekarang kalian buat lingkaran, buatkan satu tempat untuk Ustadz Pian. Ya kalau boleh tahu hal penting apa yang ingin disampaikan kepada kami, Ustaz? Begini, Ustaz. Saya sering melihat Ustaz maupun santri-santri Ustaz ketika selesai membaca Al-Quran langsung mencium Al-Quran. Terus masalahnya apa? Apakah ada masalah dengan kami mencium Al-Quran? Tadi saya mendengar Ustaz saya ceramah di YouTube, bahwasanya dia mengatakan mencium Al-Quran itu tidak boleh, karena itu termasuk perbuatan bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Bid'ah? Anda mengatakan mencium Al-Quran itu bid'ah dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sekarang saya tanya kepada Anda, Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu di zaman Nabi ada nggak? Kalau mushaf Al-Quran di zaman Nabi belum ada. Itu kan tahu. Jadi mushaf Al-Quran itu belum ada zaman Nabi. Maka pernyataan Anda yang mengatakan mencium Al-Quran adalah bid'ah dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, itu salah. Karena memang di zaman Nabi itu belum ada mushaf Al-Quran. Ya, di zaman Nabi itu belum ada mushaf Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf itu terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Di zaman Sayyidina Abu Bakar atas usulan Sayyidina Umar. Dan ketika itu mushaf Al-Quran baru satu saja, baru satu. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu dijadikan 5 mushaf. 5 mushaf inilah yang disebar ke berbagai belahan dunia, negara-negara Islam. Contohnya seperti dikirim ke Mesir, dikirim ke Basrah, kemudian dikirim ke Mekah, kemudian dikirim ke Yaman. Dari sinilah, dari lima mushaf Al-Quran inilah kemudian disalin sampai Al-Quran itu tersebar ke seluruh dunia bahkan sampai ke Indonesia ini. Makanya sekarang Al-Quran kita ini namanya mushaf Utsmani, Rasul Utsmani, karena memang ini awalnya dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau Anda mengatakan mencium Al-Quran adalah bid'ah, itu salah, karena memang mushaf Al-Quran belum ada zaman Nabi. Tapi kan tidak ada dalil yang menunjukkan sunnahnya mencium Al-Quran. Siapa bilang tidak ada dalil yang menunjukkan sunnahnya mencium Al-Quran? Jadi dalil itu ada 4. Kalau enggak Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Begitu. Dalil yang menyunnahkan mencium Al-Quran itu qiyas, dalil qiyas. Dikiaskan dengan kesunahannya mencium Hajar Aswad. Dalam sebuah hadis, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mencium Hajar Aswad dan beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, saya meyakini engkau ini batu. Maksudnya dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi karena Rasulullah pernah menciummu, akhirnya saya juga menciummu. Maknanya sunnah mencium Hajar Aswad. Sekarang saya tanya Pak, lebih mulia mana Al-Quran dengan Hajar Aswad? Ya jelas lebih mulia Al-Quran. Lah karena itulah ulama menyunnahkan untuk mencium Al-Quran, karena dikiaskan dengan hadis yang menyunnahkan mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena Al-Quran ini lebih mulia daripada Hajar Aswad. Hajar Aswad saja boleh kita cium, sunnah kita cium, apalagi Al-Quran. Al-Quran ini lebih pantas kita cium daripada Hajar Aswad. Jadi sungguh
dangkal pemikiran Anda ataupun ustaz Anda yang mengatakan bid'ah mencium Al-Quran. Ya, jadi kita memakai dalil kias. Apa namanya dalil kias? Kias aulawi namanya. Kias aulawi. Dan ini seperti hukum haramnya memukul orang tua. Sekarang saya tanya, hukumnya memukul orang tua apa Pak Ustaz? Itu jelas haram. Nah, memukul orang tua itu haram. Tapi kan kalau kita mencari dalil nas dari Al-Quran dan hadis kan tidak ada. Yang ada hanya wala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau berkata kasar kepada orang tuamu. Itu dalam Al-Quran. Kita diharamkan berkata kasar. Nah, kita kiaskan, berkata kasar saja dilarang, apalagi memukul orang tua. Ini namanya kias aulawi, Pak. Begitu juga tadi masalah mencium Al-Quran. Memang secara nas hadis Al-Quran tidak ada kesunahan yang menyunahkan kita mencium Al-Quran. Tapi kita kiaskan dengan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad tadi ada hadisnya. Sayyidina Umar pernah mencium Hajar Aswad karena melihat Nabi mencium Hajar Aswad. Nah, maka para ulama menyimpulkan Hajar Aswad saja boleh dicium, sunnah untuk dicium, apalagi Al-Quran yang lebih mulia daripada Hajar Aswad. Nah, jadi begitu Pak. Jadi jangan terlalu dangkal kita punya pikiran. Oh, berarti ustadz saya itu salah ya? Ya, bisa dibilang begitu, salah. Karena dia tidak tahu itu loh. Dan kalau kita mau mencari ceramah-ceramah agama, pengajian-pengajian di YouTube itu hati-hati, jangan sembarangan. Tabayun dulu ustaz siapa yang boleh kita dengar ceramahnya dan ustaz siapa yang tidak boleh kita dengar ceramahnya. Karena ada juga sebagian ustaz-ustaz di YouTube itu yang isi pengajiannya itu pembodohan sebenarnya. Isi pengajian itu pembodohan umat. Nah, ini orang-orang seperti ini nggak boleh kita dengarkan pengajiannya. Ya, contohnya siapa? Ya, contohnya tadi. Itu pembodohan namanya. Dia mengatakan Al-Quran tidak boleh dicium. Padahal di samping sunnah ini juga termasuk ta'zim, adab terhadap Al-Quran. Jadi begitu. Nah, sekarang bagaimana bagaimana pendapat Ustadz sekarang? Apakah Ustadz terima dengan pernyataan saya atau tidak? Ya, penjelasan ustadz saya terima karena itu masuk akal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya begitu Ustaz ya. Mencium Al-Quran itu tidak bid'ah, boleh sunnah ya. Boleh bahkan sunnah. Dan ini termasuk pengagungan terhadap Al-Quran. Kalau misalnya kita menerima surat cinta ya, kita menerima surat cinta dari seorang kekasih kita yang kita cintai, kita menerima surat cinta, kira-kira surat cinta itu kita buang atau kita cium? Nah, pasti otomatis kita cium. Ini dari kekasih saya ini. Surat ini dari kekasih saya, dari pacar saya cintai. Nah, surat cinta saja itu kita cium ya. Kita cium, kita hargai. Nah, ini Al-Quran lebih mulia daripada sekedar surat cinta. Dan ini bukan dari pacar kita, tapi asli kekasih kita itu Allah Subhanahu wa taala. Justru ini yang harus kita lebih dihargai. Jadi mencium Al-Quran ini adalah suatu perkara yang sangat mulia. Oh iya, kalau begitu saya mau izin pulang. Oh iya, kalau memang hanya itu keperluannya ya, monggo silakan. Insyaallah. Saya minta maaf kalau misalnya ada penjelasan saya yang kurang sopan ya. Minta maaf. Insyaallah, silakan. Ya, monggo. Jadi tadi ada sedikit ujian ya. Ada orang yang kurang paham datang. Alhamdulillah dia mau menerima. Jadi begitu ya. Mencium Al-Quran itu sunnah dan termasuk adab.
Jadi setiap baca Al-Quran cium dulu ya, insyaallah pulang ke rumah. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.